Shalom, selamat pagi sahabat Leaksi Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menutup seri Hati Nurani yang Murni, kita akan membahas bagaimana mempertajam hati nurani Anda. Sama seperti sistem peringatan darurat lainnya, hati nurani itu perlu diprogram dan dikalibrasi dengan benar dan secara teratur agar bisa berfungsi dengan benar. Hati nurani yang tidak terinformasi dan yang tidak terlatih akan menjadi tidak stabil, tidak dapat diandalkan, selalu salah arah dan cenderung menyesatkan. Bahkan sama sekali juga bisa tidak berguna. Sama bahayanya dengan hati nurani seperti itu juga adalah hati nurani yang terinformasi tetapi standar yang dipakai adalah salah. Seperti tradisi manusia, atau bisa jadi dia juga menerima informasi firman Allah tetapi campur aduk dengan tradisi manusia yang akan menghambat mereka untuk bisa berjalan bersama dengan Allah, atau bahkan menghambat upaya Allah untuk melepaskan orang tersebut dari hal-hal yang menghalangi pertumbuhan rohaninya. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 6-8 menjelaskan hal ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Rasul Paulus menjelaskan di sini bagaimana orang itu harus memiliki hati nurani yang terfokus kepada Allah, kepada Kristus, kepada pengetahuan akan Kristus Yesus. Di luar itu, mereka bisa terikat dengan berhala-berhala, dengan masa lalu, dengan keyakinan, tradisi-tradisi, ajaran-ajaran pada masa lalu, keyakinan-keyakinan iman sebelumnya, yang kemudian mereka menjadi lemah karena adanya ikatan tersebut. Bahkan orang-orang yang menaruh kekuatan imannya pada makanan haram atau halal, padahal Alkitab mengatakan makanan itu tidak membawa kita lebih dekat, lebih suci, atau lebih cemar di hadapan Allah. Tidak membawa keuntungan apa-apa, juga tidak membawa kerugian apa-apa. Apakah itu berguna bagi kita? Itu pertanyaannya. Agar hati nurani kita dapat berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kesucian hati, kesucian yang sejati, haruslah hati nurani itu mendapat informasi dari firman Tuhan semata-mata. Hati nurani bereaksi terhadap keyakinan yang kita anut dan paradigma berpikir kita. Oleh karena itu dapat didorong dan diasah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menerima firman Tuhan itu secara teratur, kita masukkan sebagai makanan rohani kita, maka firman Allah itu menjadi kekuatan dan memperkuat hati nurani yang lemah, atau menahan hati nurani yang terlalu reaktif. Sebaliknya, kesalahan kebijaksanaan manusia dan pengaruh moral yang salah yang memenuhi pikiran akan merusak atau melumpuhkan hati nurani seseorang. Nurani kita itu ibarat langit yang cerah. Kalau kita mengatakan langit itu cerah, apakah langit memberi sumber terang? Jawabannya tidak, langit itu gelap sekali. Yang membuat langit cerah adalah cahaya dari bintang-bintang yang begitu banyak, yang jutaan itu, yang kemudian menerangi. Tetapi kalau misalnya ada penghambat seperti awan yang begitu pekat atau kabut, maka malam hari bisa menjadi gelap.
Sekalipun sebenarnya begitu banyak sinar yang datang dari bintang-bintang. Semakin banyak sinar bintang, semakin teranglah langit itu bila tidak ada penghalang atau tertutup awan. Nurani manusia akan semakin tajam dan efektif bila semakin banyak terang firman yang murni, yang kita izinkan menerangi isu-isu yang sedang kita garap atau yang sedang kita bahas atau yang sedang kita pikirkan, yang kita hadapi. Dan dia akan semakin tajam bila kita juga bersedia membuka diri kita kepada firman Tuhan, kepada terang firman itu. Tidak berusaha menutup-nutupi dengan cara membuat alasan atau pembenaran-pembenaran atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Paulus menjelaskan betapa pentingnya menjaga hati nurani kita itu untuk tetap bersih. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. 1 Timotius 3:9. Penajaman hati nurani dimulai dengan menetapkan fokus nurani Anda pada objek yang tepat. Apa objek yang tepat? Kebenaran yang diwahyukan secara ilahi. Dengan kata lain, kitab suci yang sedang kita pegang, Alkitab yang kita punya, yang kita baca, yang kita pelajari, yang menjadi dasar kehidupan kita dan dasar iman kita. Itu fokus nurani kita. Nah, jika hati nurani kita ini hanya bersandar kepada firman itu, dia akan kokoh. Tetapi sebaliknya, bila hati nurani kita itu mulai kita sandarkan kepada perasaan, ini yang paling bahaya. Ini justru akan membuat kita tertuduh dan kesalahan-kesalahan yang kita terima ini tidak jelas pendiriannya. Sangat berbahaya bila seseorang hanya mendasarkan hidupnya kepada perasaan semata-mata. Karena perasaan itu adalah bagian dari manusia yang paling tidak konsisten, yang paling menipu, tidak bisa dipercaya sepenuhnya karena dia akan naik turun, tergantung keadaan, tergantung situasi. Dan terutama ini sangat berbahaya bagi seseorang yang berkepribadian misalnya melankolis atau yang sangat rentan dengan tekanan atau depresi mental. Bila mereka menggantungkan informasi terhadap nurani mereka murni hanya kepada perasaan, wah itu akan menjadi sangat berbahaya kepada orang yang berkepribadian seperti ini. Keputusasaan bisa saja karena kegagalan-kegagalan kita atau karena tragedi-tragedi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dikecewakan, terjadi kedukaan yang berturut-turut misalnya, atau yang tidak bisa kita terima, yang belum bisa kita lepas dari sana. Maka perasaan putus asa dan gagal itu menimbulkan keraguan-raguan dan ketakutan yang tidak perlu bagi jiwa kita. Hati nurani perlu dibujuk dan dibimbing oleh firman Tuhan. Dan tidak tunduk kepada keinginan yang tidak konsisten dari perasaan kita. Kita perlu membuat hati nurani kita benar-benar hanya tunduk kepada firman saja. Ketajaman nurani kita juga diasah dengan menyeimbangkan neraca, ya kalau saya bisa pakai istilah neraca, timbangan antara buah roh yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita seturut dengan perjalanan iman, perkembangan iman kita, dengan sisa-sisa kedagingan yang berdosa di dalam hidup kita. Biasanya semakin lama seseorang itu dalam Tuhan, semakin besar, semakin bertumbuh dewasa dia dalam iman, maka anugerah untuk dia itu hidup di dalam dosa itu makin lama makin berkurang kan. Hidupnya makin lama makin penuh dengan buah-buah roh. Tapi kan masih ada sisa-sisa. Nah, ini yang kita mesti pastikan bahwa buah roh itu akan semakin kuat. Ya, tapi kita mesti sadar, ada kedagingan yang terus-menerus harus kita salibkan, harus kita tundukkan. Atau juga kita bisa melihat dua kenyataan antara kegagalan dan iman. Kita jangan cuma fokus kepada iman,
sukses, keberhasilan, tapi kita nggak lihat bahwa ada sisi di mana orang bisa beriman tapi sepertinya terkesan gagal. Atau juga rasa keberdosaan dengan kemenangan kasih karunia dalam hidup kita. Kalau kita hanya fokus kepada, oh iya saya sudah diampuni, saya semua udah beres, sekali selamat, oh saya pasti akan selamat, nggak perlu lagi dengan segala macam keberdosaan. Kita malah bahaya dengan konsep seperti itu. Kita harus melihat bahwa tanpa Tuhan, saya tidak mampu untuk bisa hidup di dalam iman. Saya tidak mampu untuk bisa menjadi manusia rohani. Orang Kristen sejati harus bisa melihat dua kenyataan ini yang kelihatannya bertolak belakang. Nah, hati nurani kita itu kita latih, dipertajam dengan satu kesadaran, saya ini kalau tanpa Tuhan tidak mampu. Karena itu, Roh Kudus bekerja dalam saya untuk saya bisa menghadapi keadaan. Sehingga bisalah kita berkata seperti Paulus berkata, aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat itu tidak boleh kita pakai lepas dari konteks di atasnya. Bahwa untuk kita bisa menanggung segala perkara, harus Tuhan yang lebih dahulu memberikan kepada kita kemampuan itu. Anugerah untuk menginginkan dan bekerja melakukan kehendak Allah. Ingat, jadi gak ada itu yang namanya orang Kristen, saya bisa, saya mampu. Wah, itu tipuan paling berbahaya dari iblis kepada orang Kristen. Karena Alkitab mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apapun. Lepas dari pokok anggur, carang itu hanya akan menjadi kering dan tidak berbuah dan akan dicampakkan, dibakar. Itu nasib dari orang yang lepas dari ketergantungannya kepada Tuhan. Marilah kita menundukkan hati nurani kita terhadap firman Tuhan. Bersedia dididik di dalam pengajaran kitab suci. Dengan demikian, hati nurani Anda ini akan semakin terfokus dengan jelas dan mampu untuk memberikan umpan balik, feedback yang terandalkan kepada hidup kita, kepada diri kita. Nurani yang tajam akan menjadi pendorong stabilitas dan pertumbuhan rohani seorang Kristen sejati. Bapa di surga, tolonglah aku untuk menundukkan nuraniku di bawah otoritas firman Tuhan dan terdidik dalam pengajaran firman Tuhan. Hanya firman-Mu lah yang tidak berubah itu dan terandalkan untuk memelihara rahasia imanku dengan hati nurani yang murni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.